Sahabat Yasmin, puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus saja ya, tapi terkadang kita juga harus menahan diri kalau nafas sudah mulai terasa kurang segar. Pernah nggak sih kalian ketika pada saat puasa, tiba-tiba kayak, bau mulut, nafas juga kurang segar yang pada akhirnya membuat kita kurang percaya diri. Nah, apakah hal seperti itu normal atau ternyata kurang sehat? Nah, di episode kali ini akan kita bahas tuntas tentang permasalahan bau mulut, nafas kurang segar, ataupun kesehatan mulut dan gigi kita bersama dengan Dr. Bimbi. Beliau adalah dokter gigi umum di Rumah Sakit Yasmin Banyuwangi. Jangan kemana-mana, ini dia Ramadan Health Talks. Welcome to Ramadan Health Talks. Dan yang sehat dimulai dari ilmu yang tepat. Halo Dokter Bimbi. Hai Kak Ria. Iya, ini momen puasa nih dok. Banyak orang yang mengeluhkan itu nafasnya kurang segar pada saat berpuasa. Jadi sebenarnya apa sih dok penyebab bau mulut saat kita itu sedang berpuasa? Penyebab utama bau mulut saat berpuasa itu yang pertama, biasanya yang paling utama itu karena kondisi mulut kita itu kering. Iya. Nah, di mana kondisi mulut kita kering itu dipicu karena penurunan produksi air liur penurunan produksi air liurnya menurun. Nah, penyebabnya ini karena kita tidak mengkonsumsi makanan atau minum atau tidak melakukan kegiatan pengunyahan selama dalam jangka waktu yang lama. Iya, dehidrasi ya dok ya. Dehidrasi. Dan kita nggak minum selama beberapa jam. Berapa jam tuh dok? Dari Sekitar saat lebih, subuh ya kurang sampai lebih ya 12 jaman atau 12-13 jam. Berarti itu hal yang wajar dan normal ya dok ya? Hal yang wajar normal. Nggak apa-apa ya guys, nggak usah insecure karena orang berpuasa itu ciri khasnya emang nafasnya kurang segar. Kalau nafas kalian kurang segar, itu tandanya kalian lagi berpuasa. Oke deh dok, pertanyaan yang berikutnya, banyak yang udah rajin sikat gigi, tapi nafasnya tuh masih tetap kurang segar saat puasa. Apakah ada kesalahan yang sering dilakukan saat membersihkan gigi dan mulut? Biasanya kalau masih kurang segar waktu berpuasa, padahal kita sudah sikat gigi, itu biasanya ada kesalahan sama sikat giginya. Mungkin kurang tepat cara sikat giginya, dan yang kedua bisa karena terlalu cepat. Terlalu cepat waktu kita gosok gigi. Misalkan minimal kalau waktu kita sikat gigi itu selama 2 menit. Itu waktu yang minimal. Kalau gitu di timer kurang dari aja. itu biasanya buru-buru set, itu biasanya kurang maksimal. Nah, di timer aja guys. Ada, beli timer aja yang ada kayak pasir itu, dibalik, nah itu biasanya cari yang 2 menit. Itu kita sikat giginya minimal selama itu. Kalau kumur-kumur dok, gimana tuh? Kalau kumur-kumur, apakah bisa membantu juga? Kumur-kumur pakai apa ini? Waso tuh. Bukan, pakai air lah dok. Kan ada kumur-kumur pakai itu kan, obat kumur. Iya. Kalau misalkan kumur-kumur pakai obat kumur, lebih baik pilih yang non alkohol. Soalnya kalau ada alkohol itu biasanya bikin mulut kita cepat kering. Jadinya justru ya. Produksi air liurnya juga cepat menurun, sama nanti bakterinya itu cepat berkembang. Jadinya selain itu juga kita harus rajin-rajin bersihkan sela-sela gigi pakai dental floss. Terus membersihkan lidah juga pakai tongue cleaner atau sikat gigi lidah itu bisa. Itu juga membantu menjaga nafas kita lebih segar selama bulan puasa. Ini yang biasanya yang sering dilewatkan nih, membersihkan lidah. Karena kalau aku sendiri tuh kayak huwe-huwe dong kalau bersihin lidah. Iya kan guys, gitu juga kan. Makanya cukup sikat gigi, tapi ternyata ada tambahannya. Nah, selain sikat gigi nih dok, apa saja kebiasaan yang bisa membantu menjaga nafas tetap segar selama kita puasa? Misalnya tadi ya, penggunaan obat kumur atau ada yang lain? Untuk itu bisa kita harus sebelumnya waktu buka atau waktu sahur kita harus mencukupi itu ya, konsumsi air minum. Kita jangan sampai minum air putih, maksudnya ini. Jangan minum yang kayak soda, cola, kopi itu jangan. Soalnya kalau apalagi matcha dikurangin. Apalagi waktu sahur lebih baik jangan minum yang manis-manis atau yang
berkafein itu jangan. Lebih baik kita minum air putih yang cukup, diperbanyak, jadi bisa membantu hidrasi tubuh kita. Idealnya minumnya berapa gelas? Minimal 2 liter atau 2 liter? 8 gelas. Oh, 8 gelas. Kalau pada saat sahur? Dalam sehari. Dalam sahur kalau bisa pas sebelum imsak atau pas imsak minum 2 gelas saja cukup. Oke, 2 gelas aja. Insya Allah cukup. Tapi biasanya nih dok ya, kan abis sahur udah minum tuh, terus kita buat tidur lagi. Ketika bangun, hidrasi lagi. Itu ya. Sama, jangan lupa waktu sebelum tidur atau pas setelah sahur, jangan lupa sikat gigi. Nah, itu biasanya lupa. Itu ya guys ya, jangan lupa sikat gigi sebelum kita tidur meskipun di luar bulan puasa ya dok ya. Dan terakhir nih dok, ada nggak sih tips sederhana yang bisa kita lakukan saat sahur dan berbuka agar kesehatan gigi dan mulut kita tuh tetap terjaga selama bulan Ramadan? Ada, kalau waktu berbuka yang tadi itu kita banyak konsumsi air minum, minum air putih, terus jangan yang itu bersoda-soda langsung, terus kita harus rajin kontrol ke dokter gigi juga. Tapi waktu berbuka juga itu sih, hindari makan gorengan yang berlebihan. Terus untuk sahur yaitu tadi, jangan sering-sering minum kopi. Nah, apalagi kita kan sering ngopi ya. Zaman sekarang anak muda kan sering ngopi. Itu lebih baik kita dikurangi dulu. Kalau mau ngopi lebih baik pas sebelum kita itu aja. Waktu kita buka. Antara itu, maksudnya buka sampai sebelum tidur malam. Dan jangan lupa gosok giginya setelah buka, minimal 30 menit setelah buka, sama sebelum tidur, dan setelah sahur. Sikat giginya. Jadi lebih banyak membantu kesehatan gigi kita. Oke, kalau gitu kasih closing statement-nya dok nih, untuk yang lagi nonton. Jangan lupa sikat gigi 2 kali sehari, dan jangan lupa kontrol gigi ke dokter gigi 6 bulan. Oke? Biar membantu kita tetap segar saat berpuasa. Oke deh, terima kasih untuk sahabat Yasmin yang lagi nonton podcast kita kali ini. Semoga bermanfaat, dan kalau memang kalian suka dengan video ini langsung aja klik like-nya, jangan lupa di subscribe dan share ke teman-teman dan keluarga kalian. Kalau kalian ada pertanyaan lain, boleh tulis di kolom komentar ya guys. See you di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.